warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperjelaskan tentang AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang diasuh oleh dosen pembimbing Ibu Lara Pretika. Terdiri dari 8 orang kelompok, yaitu saya sendiri sebagai moderator Nia Elviani dan penyaji definisi dan etiologi, dan penyaji sebagai pathway itu Rahma Anggita, dan penyaji tentang manifestasi dan komplikasi itu Ice, dan penyaji tentang pencegahan dan pemeriksaan serta diagnostik dan esensi Benset itu Priski, Iwan, dan Kelvin, dan terakhir itu penyaji tentang ASCAP itu Melni dan Vicky. Baiklah, langsung saja kita akan memperjelaskan dari definisi AIDS. AIDS ini merupakan suatu bentuk yang paling berat dalam rangkaian penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Nah, etiologi dari AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, HIV ini disebabkan juga oleh kelompok virus yang dikenal sebagai retrovirus. Virus ini membawa materi genetik malaria dalam bentuk asam ribonukleat atau RNA dan bukan asam deoksiribonukleat atau DNA. Infeksi HIV ini terjadi ketika virus memasuki sel CD4 T. Pejamu dan penyebab kanker ini mereplikasikan RNA itu virus dan protein virus yang pada akhirnya menyerang sel CD4 lain. Baiklah, pathway selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Saya akan menjelaskan tentang pathway dari penyakit AIDS ini sendiri. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV yang menyerang tubuh sehingga merusak seluler dan menyebabkan invasi pada kuman patogen sehingga merusak beberapa organ. Organ-organ ini terdiri dari manifestasi oral, manifestasi saraf, gastrointestinal, respiratory, dermatologi, dan sensori. Yang pertama di manifestasi oral. Infeksi kuman patogen ini menyebabkan manifestasi oral sehingga menyebabkan lesi pada mulut dan menimbulkan masalah keperawatan, nutrisi inadekuat, dan cairan berkurang. Lalu yang kedua di bagian saraf, infeksi kuman patogen ini bisa menyebabkan penyakit pada kompleks demensia dan ensepalopati akut. Pada kompleks demensia itu menyebabkan masalah keperawatan berupa gangguan mobilisasi dan aktivitas intoleransi atau intoleransi aktivitas. Lalu pada ensepalopati akut itu menyebabkan gangguan rasa nyaman berupa nyeri dan hipertermi. Lalu pada organ gastrointestinal itu penyakit yang timbul diare, hepatitis, disfungsi biliari, dan penyakit anorektal. Pada diare itu masalah keperawatan yang muncul. Yang pertama, cairan berkurang dan nutrisi inadekuat atau nutrisi yang tidak adekuat. Lalu yang hepatitis itu menyebabkan masalah keperawatan nutrisi yang tidak adekuat. Lalu disfungsi biliari menyebabkan masalah keperawatan gangguan rasa nyaman berupa nyeri. Lalu penyakit anorektal menyebabkan masalah keperawatan gangguan pola BAB. Lalu pada organ respiratori, ketika infeksi kuman patogen menyerang respiratori ini, itu akan terjadinya infeksi. Nah, infeksi ini menyebabkan masalah keperawatan berupa ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan pola nafas tidak efektif. Lalu pada dermatologi itu bisa menyebabkan gatal, sepsis, nyeri yang menyebabkan pasien ini mengalami
gangguan body image atau gangguan citra tubuh. Lalu yang terakhir adalah gangguan pada organ sensori. Sistem itu akan menyebabkan gangguan penglihatan dan pendengaran, sehingga masalah keperawatan yang timbul merupakan gangguan sensori. Saya akan menjelaskan manifestasi. Manifestasi dibagi menjadi beberapa, salah satunya pernapasan. Pernapasan, sesak nafas, dyspnea, batuk, nyeri dada, dan demam terkait dengan infeksi oportunistik seperti yang disebabkan oleh PCP dan GMC. 2. Gastrointestinal, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, kandidiasis oral dan esofagus, bercak putih, nyeri saat menelan, nyeri testosterone dan kemungkinan lesi oral. 3. Onkologi, sarkoma Kaposi (KS) adalah keganasan yang paling sering dikaitkan dengan HIV dan mengenai lapisan endotel, pembuluh darah dan limfa. Menunjukkan perjalanan penyakit yang beragam dan agresif, berkisar dari lesi kutaneus lokal sampai penyebaran penyakit yang mengenai banyak sistem organ. Selanjutnya, ada neurologi, neuropati, perifer yang berhubungan dengan HIV sering dijumpai dalam proses infeksi HIV dan dapat terjadi dalam beragam pola. Selanjutnya ada depresif atau depresi, disebabkan banyak faktor dan dapat mencakup riwayat penyakit mental sebelumnya atau respon terhadap gejala fisik. Integumen, virus sarkoma Kaposi, herpes simplex dan herpes zoster, serta berbagai bentuk dermatitis dihubungkan dengan vesikel yang terasa nyeri. Ginekologi, kandidiasis vaginal berulang dan bersistem mungkin merupakan tanda pertama infeksi HIV. Selanjutnya ada komplikasi HIV/AIDS menurut Kowalak 2012 dalam Junita dan Dewi 2016 adalah 1. Limfadenematik persistem di seluruh tubuh yang terjadi sekunder karena fungsi sel-sel CD4+ mengalami kerusakan. 2. Gejala non-spesifik terhadap penurunan berat badan, rasa mudah lelah, keringat malam, demam yang berhubungan dengan perubahan fungsi sel-sel CD4+, imunodefisiensi, dan infeksi pada sel-sel lain yang membawa antigen CD4+. 3. Gejala neurologi yang terjadi karena ensefalopati, HIV, dan infeksi pada sel-sel neurologi. 4. Infeksi oportunis atau penyakit kanker yang berhubungan dengan imunodefisiensi. 5. Infeksi sitomegalovirus, Mycobacterium avium, dan meningitis. Penurunan sistem imun yang menyebabkan kondisi penderita HIV/AIDS semakin buruk dan akan menyebabkan kematian pada penderitanya. 6. Pneumonia, Cryptosporidiosis, toxoplasmosis, dan herpes simplex, tuberkulosis, bronkitis, kanker serviks yang invasif limfo otak ke otak primer. Di sini ada pencegahannya menurut Hasdiana 2014 dalam Junita dan Dewi 2016, yaitu yang pertama ada abstinence atau memilih untuk tidak melakukan hubungan seks berisiko tinggi, terutama seks pranikah. Kemudian yang kedua ada be faithful, saling setia. Yang ketiga ada kondom, menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Yang keempat itu drug atau tolak penggunaan nafsa. Yang terakhir ada equipment, jangan pakai jarum suntik bersamaan. Nah, di sini juga ada pemeriksaan diagnostiknya, yaitu konfirmasi antibodi HIV dilakukan dengan menggunakan enzim immunoassay atau LI, sebelumnya disebut enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, Western blot assay, dan tes beban virus seperti metode aplikasi pengganaan target. Selain assay antibodi HIV-1 ini, kini tersedia dua teknik tambahan. Yang pertama, tes saliva ora sure dan tes antibodi ora quick rapid HIV-1. Penata laksanaan medis menurut C. Smelzer 2017. 1. Terapi infeksi oportunis. 2. Pencegahan infeksi oportunistik. 3. Terapi antidiare. 4. Kemoterapi.
5. Terapi antidepresan dan terapi nutrisi. Yang ke B, penetrosaan keperawatan menurut Laudimir dan Perry dan Cashian 2013. Selama kontak awal pada wanita yang terinfeksi HIV, tanyakan apa yang ia ingin ketahui tentang infeksi HIV tersebut, bahwa wanita tersebut ditangani oleh dokter atau pada fasilitas pelayanan yang ahli dalam menangani virus HIV tersebut. Dan pada bagian asuhan keperawatan yang pertama yaitu kita mulai dari pengkajian. Nah, dimana pada pengkajian ini yang harus kita lihat adalah status nutrisi. Nah, di status nutrisi itu kita dapatkan riwayat diet pasien, dan yang selanjutnya yang ke B yaitu kita kaji membran kulit mukosa atau infeksi, adanya lecet, ulcerasi, dan infeksi setiap hari pada pasien. Dan yang C yaitu kita kaji status pernafasan, pantau batuk, produksi sputum, sesak napas, ortopneu, takipneu, dan nyeri dada. Dan juga kita kaji saluran napas pasien. Dan yang D-nya yaitu kita kaji status cairan dan elektrolit. Yang kita kaji adalah kaji turgor dan kekeringan kulit dan juga membran mukosa. Dan yang E yaitu tingkat pengetahuan, evaluasi, dan juga pengetahuan pasien mengenai penyebaran dan penyebab terjadinya penyebaran virus HIV. Baiklah, langsung saja kita kaji pada analisa data. Yang pertama adalah data subjek dan juga data objek. Pada data objektif yaitu batuk tidak efektif dan juga tidak mampu batuk, wheezing, bronki kering. Nah, pada etiologinya yaitu disebabkan oleh virus HIV. Terus virus HIV merusak seluler, dan selanjutnya terjadi invasi kuman patogen, terus merusak organ target dan juga mempengaruhi respirasi dan juga mempengaruhi bersihan jalan napas tidak efektif. Dan untuk masalahnya yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan yang kedua yaitu adalah data subjeknya adalah dyspnea, dan data objeknya adalah penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspresi memanjang, pola nafas abnormal. Yang etiologinya adalah adanya virus HIV, merusak seluler, selanjutnya adalah invasi kuman patogen, dan selanjutnya adalah merusak organ target, selanjutnya mempengaruhi respirasi, dan selanjutnya terjadilah infeksi dan terjadilah pola nafas tidak efektif. Dan selanjutnya yaitu untuk data subjeknya itu mengeluh nyeri, dan data objeknya yaitu tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan juga sulit tidur. Nah, pada etiologinya yaitu adanya virus HIV, selanjutnya yaitu infeksi kuman patogen, dan juga selanjutnya yaitu positif HIV, dan terjadi reaksi psikologis dan juga pengaruh gastrointestinal, terjadilah disfungsi bilari dan terjadilah nyeri. Dan untuk masalahnya yaitu adalah nyeri akut. Dan yang keempat yaitu ada diagnosa maksud saya adalah data subjek dan juga data objek. Untuk data objeknya yaitu adalah suhu di atas nilai normal. Yang untuk etiologinya yaitu adanya virus HIV, terjadinya infeksi kuman patogen, menyebabkan positif HIV, manifestasi saraf, enselopati akut, dan terjadilah hipertermi. Dan untuk masalahnya yaitu adalah hipertermi. Dan selanjutnya yang kelima yaitu ada data subjek atau apa yang dikeluhkan oleh pasien itu. Yang selanjutnya yaitu untuk data objeknya yaitu adalah defekasi lebih dari 3 kali,
dalam 24 jam, feses lembek atau cair. Yaitu untuk etiologinya adalah virus HIV yang menyebabkan merusak seluler, terus terjadi invasi kuman patogen, terus adanya organ target, terus setelah itu adalah terjadinya gastrointestinal dan terjadinya diare. Untuk masalahnya yaitu adalah diare. Nah, yang keenam adalah menjelaskan data subjeknya. Terus data objeknya yaitu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Selanjutnya untuk etiologinya yaitu adanya virus HIV, merusak seluler, invasi kuman patogen, organ target, terus gastrointestinal, diare, dan terjadilah defisit nutrisi. Dan untuk masalahnya adalah defisit nutrisi. Dan yang ketujuh adalah data subjek, yaitu pasien mengatakan gatal-gatal di seluruh tubuh. Dan untuk data objeknya yaitu kerusakan jaringan atau lapisan kulit, terdapat adanya lecet pada pasien. Yaitu untuk etiologinya yaitu disebabkan oleh virus HIV, merusak seluler, invasi kuman patogen, terus merusak organ target, terus terjadilah gangguan dermatologi. Setelah terjadi gangguan dermatologi, adanya rasa gatal-gatal dan juga terjadilah gangguan integritas kulit. Dan untuk masalahnya yaitu adalah gangguan integritas kulit. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah yang ke-8. Untuk data subjektifnya yaitu pasien mengeluh mendengarkan suara bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman ataupun pengecapan. Dan untuk data objektifnya yaitu adalah distorsi sensori, respon tidak sesuai, bersikap seolah-olah melihat, mendengar, mengecap, meraba atau mencium sesuatu. Nah, untuk etiologinya yaitu penyebabnya itu adalah adanya virus HIV, merusak seluler, ada invasi kuman patogen, terus mempengaruhi organ-organ target, terus mempengaruhi sensori, terus terjadilah gangguan penglihatan dan juga pendengaran, dan juga terjadilah gangguan persepsi sensori. Dan untuk masalahnya yaitu adalah gangguan persepsi sensori. Dan yang ke-9 yaitu adalah data subjektifnya yaitu mengeluh lelah. Data objektifnya yaitu frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Untuk etiologinya itu masih sama, yaitu disebabkan virus HIV yang merusak seluler. Terus selanjutnya yaitu terjadi invasi kuman patogen, selanjutnya manifestasi saraf, dan selanjutnya yaitu adalah konflik demensia, dan terjadilah intoleransi aktivitas. Dan untuk masalahnya adalah intoleransi aktivitas. Dan yang ke-10 yaitu data subjektifnya yaitu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Untuk data objektifnya yaitu kekuatan otot menurun, rentang gerak kru menurun. Untuk etiologinya yaitu virus HIV, selanjutnya terjadi merusak seluler, terus terjadilah invasi kuman patogen, dan selanjutnya itu manifestasi saraf, mengganggu manifestasi saraf. Selanjutnya yaitu terjadilah kompleks demensia dan terjadilah mobilitas fisik. Dan untuk masalahnya yaitu adalah mobilitas fisik. Dan yang ke-11 yaitu untuk data subjektifnya yaitu mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh. Dan data objektifnya yaitu kehilangan bagian tubuh, fungsi struktur tubuh berubah atau hilang, yang disebabkan yaitu oleh virus, etiologinya yaitu virus HIV. Selanjutnya virus HIV terus merusak seluler, terus terjadi invasi kuman patogen, dan terjadi kuman patogen merusak organ-organ target. Selanjutnya yaitu terjadi dermatologi,
dari dermatologi. Selanjutnya terjadi gejala gatal-gatal atau sepsis. Nah, setelah itu terjadilah gangguan citra tubuh. Nah, di mana masalahnya yaitu adalah gangguan citra tubuh. Dan yang ke-12 yaitu ada data subjektif dan juga data objektifnya. Untuk data objektifnya yaitu adalah adanya diare, turgor kulit, peningkatan rasa haus. Nah, untuk etiologinya yaitu adalah virus HIV. Virus HIV merusak seluler, terus terjadinya invasi kuman patogen, dan terus selanjutnya ada organ target, terus mempengaruhi gastrointestinal. Setelah itu terjadilah diare. Setelah terjadi diare, terjadilah defisit nutrisi. Setelah terjadi defisit nutrisi, maka akan terjadi resiko ketidakseimbangan elektrolit. Maka masalahnya adalah resiko ketidakseimbangan elektrolit. Diagnosa AIDS yang kita ambil ini ada 12 diagnosa. Yang pertama, bersih jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan batuk tidak efektif. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan penggunaan otot bantu pernapasan. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan tampak meringis. Yang keempat, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu di atas nilai normal. Yang kelima, diare berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan defekasi lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Yang keenam, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. Yang ketujuh, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status nutrisi ditandai dengan kerusakan jaringan dan lapisan kulit. Yang kedelapan, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan hipoksia cerebral ditandai dengan respon tidak sesuai. Yang kesembilan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Yang kesepuluh, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakbunggaran fisik ditandai dengan kekuatan otot menurun. Yang ke-11, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh ditandai dengan fungsi atau struktur tubuh yang berubah atau hilang. Setelah itu yang terakhir ada resiko ketidakseimbangan elektrolit ditandai dengan diare. Selanjutnya akan membahas tentang intervensi dari 12 diagnosa keperawatan. Yang pertama itu bersih jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan batuk tidak efektif. Kriteria hasil atau SLKI. Yang pertama itu bersih jalan napas meningkat, yang kedua pertukaran gas meningkat, yang ketiga respon alergi lokal menurun, yang keempat respon alergi sistemik menurun, yang kelima respon ventilasi mekanik meningkat, yang keenam saturasi oksigen meningkat. Setelah itu intervensi atau SIKI yang mengambil manajemen jalan napas. Observasinya yang pertama monitor posisi selang endotracheal atau ETT. Yang kedua, monitor tekanan balon ETT setiap 4-8 jam. Yang ketiga, monitor area stoma tracheostomi. Terus di terapeutiknya yang pertama kurangi tekanan balon secara periodik setiap shift. Yang kedua, pasang OPA untuk mencegah ETT tertinggi. Yang ketiga, cegah ETT terlipat. Yang keempat, berikan volume peroksigenasi. Di edukasi,
menjelaskan kepada pasien dan keluarga tujuan dan prosedur pemasangan jalan nafas buatan kolaborasi. Mengkolaborasikan intubasi ulang jika terbentuk mukosa plug yang tidak dapat dilakukan atau penghisapan. Dengan diagnosa kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan penggunaan otot bantu pernapasan. SLKI atau kriteria hasil yang pertama, pola napas membaik, keseimbangan asam basa meningkat, tingkat ansietas menurun. Manajemen pola napas yang diambil pada intervensi yang pertama, observasi yaitu monitor pola napas, yang kedua monitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga monitor sputum. Setelah itu terapeutik, yang pertama pertahankan kepatenan jalan nafas, yang kedua posisikan semi Fowler atau Fowler, yang ketiga berikan minum hangat, yang keempat lakukan fisioterapi dada jika perlu, yang kelima lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Setelah itu edukasinya anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari, jika tidak kontrol indikasi. Yang kedua, ajarkan teknik batuk efektif dengan kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukoliti jika perlu. Setelah itu ke diagnosa ketiga, dengan nyeri akut berhubungan dengan agen pencernaan fisiologis ditandai dengan tanpa meringis, dengan kriteria hasil atau SLKI. Yang pertama, tingkat nyeri menurun, yang kedua kontrol nyeri meningkat, yang ketiga pola tidur membaik, dan yang keempat status kenyamanan meningkat. Dengan psiki atau intervensinya, manajemen nyeri dengan observasi, identifikasi lokasi nyeri, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan indikasi skala nyeri. Dengan terapeutik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang selanjutnya fasilitasi istirahat dan tidur. Di edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, anjurkan strategi meredakan nyeri dengan kolaborasi analgetik jika perlu. Setelah itu dengan diagnosa yang keempat, yaitu hipertermia, berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu di atas nilai normal, dengan kriteria hasil termogulasi membaik, yang kedua perfusi perifer membaik, status cairan meningkat, status kenyamanan membaik, status neurologis membaik, dan status nutrisi membaik. Dengan intervensi manajemen hipertermi, yang pertama observasi dengan identifikasi penyebab hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor pengeluaran urin. Terapeutik, sediakan lingkungan dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, dan yang keempat berikan cairan oral. Dengan edukasi, anjurkan delay baring, dengan kolaborasi pemberian cairan dan elektronik intravena jika perlu. Dan yang kelima, dengan diagnosa diare berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Dengan psiki atau kriteria hasil, yang pertama eliminasi fekal membaik, fungsi gastrointestinal membaik, keseimbangan cairan meningkat, keseimbangan elektrolit meningkat, dan status cairan membaik. Dengan psiki atau intervensi manajemen diare, yang pertama identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala invaginasi. Dengan
terapeutiknya yang pertama berikan asupan cairan oral, yang kedua pasang jarum intravena, yang ketiga berikan cairan IV. Dengan edukasi anjurkan makanan porsi kecil secara bertahap. Yang kedua anjurkan menghindari makanan pembentuk gas atau pedas. Dengan yang pertama kolaborasi pemberian obat antimotilitas, yang kedua kolaborasi pemberian obat antispasmodinamik, yang ketiga kolaborasi pemberian obat pengeras feses. Setelah itu dengan diagnosa yang keenam, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. Dengan kriteria hasil yang pertama, status nutrisi membaik, berat badan meningkat, nafsu makan membaik, dan status menelan membaik. Dengan intervensi atau psiki, manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makan. Yang ketiga, identifikasi makanan yang disukai, dan yang keempat, monitor asupan makanan. Terapeutik yang pertama, lakukan oral hygiene sebelum makan, fasilitasi menentukan pedoman diet. Yang ketiga, sajikan makanan secara menarik. Dengan edukasi anjurkan posisi duduk jika mampu. Yang kedua, anjurkan diet yang diprogramkan. Dengan kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kolaborasi dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Yang ketujuh, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status nutrisi, ditandai dengan kerusakan jaringan dan lapisan kulit. Setelah itu kriteria hasil yang pertama, integritas kulit dan jaringan membaik, perfusi periferi membaik, respon alergi lokal membaik. Dengan intervensi atau psiki, perawat integritas kulit yang pertama, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Dengan terapeutik yang pertama, ubah posisi 2 jam jika tirai baring. Yang kedua, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang. Yang ketiga, berikan varial dengan air hangat terutama selama periode diare. Dengan edukasi anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Setelah itu ke diagnosa ke-8 dengan gangguan persepsi sensorik berhubungan dengan hipoksia cerebrum, ditandai dengan respon tidak sesuai. Dengan kriteria hasil, persepsi sensorik membaik, fungsi meningkat, status neurologis membaik. Setelah itu ke intervensi atau psiki, minimalisasi rangsangan. Yang pertama, observasi, periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan. Dengan terapeutik, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori. Dengan edukasi, ajarkan cara meminimalis stimulus. Dan kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan. Setelah itu ke diagnosa ke-9 dengan intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ditandai dengan frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas yang ambulansi meningkat, konservasi energi meningkat, tingkat keletihan meningkat, dan kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat. Dengan intervensi resepsi sensori, intervensi utama yang pertama, manajemen energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas.
terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Yang kedua, lakukan latihan rentang gerak pasif atau gerak aktif. Yang edukasi, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Setelah itu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Dengan diagnosa yang ke-10, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakbugaran fisik ditandai dengan ketidakkuatan otot menurun. Dengan kriteria hasil, mobilitas fisik meningkat, fungsi sensorik membaik, keseimbangan membaik, status nutrologis membaik, status nutrisi membaik, toleransi aktivitas meningkat. Dengan intervensi atau dukungan mobilitas, yang pertama observasi, identifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya. Identifikasi intoleransi fisik, melakukan pergerakan, memonitor freq jantung dan tekanan darah sebelum dan sesudah memulai mobilisasi. Dengan terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi pergerakan jika perlu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Dengan edukasi, jelaskan dan tujuan prosedur mobilisasi, anjurkan mobilisasi dini, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Dengan diagnosa yang ke-11, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau bentuk tubuh ditandai dengan fungsi atau struktur tubuh berubah atau hilang. Dengan kolaborasi dengan kriteria hasil, yang pertama citra tubuh meningkat, harga diri meningkat, identifikasi diri membaik, identifikasi seksual membaik, status coping membaik. Dengan intervensi psiki, dengan observasi identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. 2. Identifikasi budaya, agama, jenis kelamin dan umur terkait citra tubuh. Yang ketiga, identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial. Terapeutik, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. Yang kedua, diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri. Dengan edukasi, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh. Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap perubahan citra tubuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai EBP atau Evidence Based Practice dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahma, Emma Irawan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Didapatkan intervensi pada pasien HIV, di antaranya yaitu yang pertama, intervensi penggunaan obat antiretroviral untuk mengurangi infeksi HIV atau AIDS. Yang kedua yaitu intervensi biaya konseling HIV bertujuan untuk menemukan bahwa komposisi biaya serupa di semua tingkat perawatan. Yang ketiga yaitu intervensi pendidikan kesehatan tentang HIV atau AIDS, pencegahan HIV atau AIDS untuk mengurangi penularan angka HIV atau AIDS, peningkatan pengetahuan tinggi tentang HIV atau AIDS, dan kepatuhan minum obat penderita HIV AIDS. Dan yang terakhir yaitu intervensi pengaruh dukungan sosial pada kualitas hidup untuk meningkatkan kualitas hidup ODH atau orang dengan HIV atau AIDS. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan jika kami ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.